Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Movie. Hari ini spesial banget karena aku mau bikin brownies potong yang lagi banyak banget dipesan, khususnya buat acara ulang tahun. Awalnya temen aku itu sering lihat story WA aku yang isinya foto-foto brownies buatan aku. Sekarang dia pesan buat ultah istrinya. Wow, so sweet ya. Brownies ini punya tekstur fruity di dalam, crunchy di luar, dan pastinya super nyoklat. Apalagi dikasih aneka topping yang bikin ngiler. Yuk, ikuti proses pembuatannya dan aku bakal kasih tip biar hasilnya sempurna. Oh ya, jangan lupa subscribe Dapur Movie, like, komen, dan juga share. Nah, langsung saja kita mulai. Ini adalah bahan-bahan untuk bikin brownies potong ya. Ada coklat bubuk, ada gula pasir, kemudian ada mentega, kemudian ada telur. Nah, ini telur ini nanti saya juga timbang. Kemudian ada terigu, kemudian ada vanili dan juga garam. Kemudian kita juga pakai minyak goreng, merek apapun boleh Bu-Ibu. Kemudian ada yang terakhir, kita pakai coklat batang atau coklat blok. Untuk coklat batang ini saya gunakan merek Colata, karena menurut saya lebih kerasa. Nah, untuk semua bahan-bahan ini, nanti saya akan share juga di deskripsi ya, jadi biar bisa dibaca ulang. Nah, ini bahan-bahannya kita harus siapkan lebih dulu supaya nanti memasaknya lebih simpel. Nah, setelah itu yang pertama dilakukan adalah kita lelehkan coklat batang tadi ya, yaitu colata ke dalam panci seperti ini. Ini namanya adalah proses steam. Kemudian kita masukkan juga mentega. Oh ya, untuk proses ngetim untuk coklat dan juga mentega, ini gunakan api yang kecil ya. Kemudian yang terakhir nanti kita tuang dengan minyak goreng. Nah, seperti ini. Nah, tuang sampai minyak gorengnya itu habis ya. Seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk terus hingga coklat batang tadi, mentega sama minyak tercampur rata dan juga leleh. Nah, jika sudah tercampur dan meleleh semua, kita matikan kompornya ya. Nah, lalu kita diamkan saja di atas kompor seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah kita masukkan gula pasir ke dalam wadah seperti ini. Kemudian garam dan juga vanili. Setelah itu kita masukkan 6 butir telur. Karena ini telurnya kecil, saya timbang ada sekitar 375 gram ya. Saya pakai 6. Jika telurnya besar-besar, kita bisa pakai 5 saja. Nah, cuman biar standar, kita timbang saja nggak apa-apa. Lalu kita kocok ya, seperti ini. Kita kocok terus manual seperti ini sampai gulanya larut. Cukup sampai gulanya larut. Jadi kita nggak perlu gunakan mixer. Cukup kita kocok seperti ini. Nah, jika sudah, kita tuangkan tadi coklat batangan yang
beserta mentega dan juga minyak goreng. Lalu kita tuang ke adonan gula yang sudah larut. Nah, kita tuang semuanya pelan-pelan. Ini kondisinya coklat batangan yang sudah leleh tadi beserta mentega sama minyak goreng. Ini kondisinya masih hangat ya. Nah, kenapa coklat leleh yang dituang ke gula itu adonannya masih harus hangat? Ini supaya adonan gula tadi itu supaya lebih larut dan menyatu. Nah, saat coklat leleh hangat tadi dicampur dengan gula, panasnya itu bisa membantu gula meleleh sebagian, yang nanti bisa memberikan tekstur brownies yang fudgy dan juga lembut. Lalu kemudian coklat yang sudah dituang ke adonan gula tadi kita aduk dengan spatula seperti ini. Nah, kalau sudah sisihkan spatulanya. Lalu adonan yang selanjutnya adalah kita mau tuang ini tepung terigu dan juga coklat bubuk. Nah, untuk coklat bubuknya kita ayak terlebih dahulu ya untuk menghindari adanya gumpalan dan nanti hasilnya biar lebih halus ketika diaduk. Nah, bahan yang terakhir adalah kita masukkan tepung terigu sama seperti bubuk coklat tadi. Ini harus kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada gumpalan atau mungkin ada bahan-bahan yang tercampur yang teksturnya nanti bisa mempengaruhi adonan brownies. Nah, masukkan bertahap ya, sedikit-sedikit supaya juga tidak tumpah. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita mulai proses mengaduk tepung terigu. Kita gunakan teknik lipat atau folding namanya. Gunakan spatula atau sendok kayu juga bisa. Gunakan, kemudian aduk dengan gerakan melipat. Aduk dari bagian bawah mangkok, kemudian angkat adonan ke atas dan juga putar mangkok sedikit demi sedikit saat mengaduk. Ini juga untuk memastikan tepungnya tercampur rata tanpa mengembangkan gluten terlalu banyak sehingga membuat brownies menjadi keras. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan over mix. Setelah tepung tercampur segera hentikan proses pengadukan karena nanti bisa menyebabkan brownies jadi keras dan kering karena terlalu banyak gluten yang terbentuk. Nah, ini sudah kita siapkan loyangnya ya. Ini saya pakai loyang persegi ukuran 22 kali 22, tingginya 5 cm. Nah, kita masukkan pelan-pelan ke dalam loyang. Yang jelas sudah kita oles dengan mentega. Selain pakai mentega, kita juga bisa gunakan oles loyang khusus. Kemudian jangan lupa dialasi dengan kertas roti seperti ini dan sisakan lebihannya supaya nanti mudah diangkat ketika proses browniesnya sudah matang. Nah, tuang adonan sampai habis seperti ini, jangan disisakan ya, karena ini memang adonannya khusus satu resep dengan 6 butir telur yang kecil-kecil tadi. Ini sudah cukup untuk loyang
seukuran 22 cm dengan tinggi 5 cm. Nah, jika sudah dituang semuanya adonannya, kemudian kita pukul atau kita ketuk-ketuk adonan brownies sebelum dipanggang. Karena ini nanti bisa membantu brownies lebih padat dan menghindari terbentuknya gelembung udara yang berlebih di dalam adonan. Nah, ini kita gunakan loyang yang khusus, memang ada penyekatnya seperti ini ya. Nah, di toko orange banyak juga dijual seperti ini. Kemudian kita sudah panaskan oven sekitar 15-20 menit. Kemudian suhunya ada di 200 derajat Celcius, api atas bawah, dan kita panggang kurang lebih selama 40 menit. Nanti di tengah-tengah itu kita keluarkan karena kita butuh memberikan topping. Kenapa tidak diberikan topping langsung? Karena nanti toppingnya bisa meleleh kalau kita panggang kurang lebih sekitar 40 menit. Nah, ini sudah sekitar 15-20 menit kita keluarkan untuk bisa kasih topping. Ini permukaannya sudah muncul hotcake brownies ya. Kita bisa kasih topping sesuai selera seperti ini. Ini saya sudah cuci tangan ya ketika memberikan topping. Bisa juga pakai sarung tangan, tapi ini saya sudah cuci tangan. Nah, ini saya berikan kacang tabur, kemudian juga ada coco chip. Nah, ini sesuaikan saja dengan selera bunda-bunda masing-masing. Saya gunakan juga, ini ada cookies merek Lotus. Nah, seperti ini saya belah jadi 2. Kita taruh sesuai selera ya. Ada banyak pilihan topping ya untuk brownies potong seperti ini. Nah, selain ada cookies Lotus, juga bisa pakai coco chip, bisa juga pakai coklat tabur. Kemudian kita juga bisa pakai Oreo atau gantinya Oreo adalah Gogoreo. Nah, seperti ini. Kita pakai juga bisa kacang almond atau kacang kenari, bisa juga pasti kacang mende. Kemudian bisa juga pakai coklat silver queen. Nah, macam-macam sih bunda-bunda. Kita sesuaikan saja selera. Nah, nanti ada beberapa space yang kita kosongkan karena ini nanti ada coco chip atau coco ball dan juga coklat batang yang saya serut. Jadi kalau saya masukkan langsung nanti bisa leleh. Nah, kalau sudah kita oven kembali ya sekitar 20 menit, lalu kita turunkan suhunya sekitar 160 derajat. Nah, ini sudah matang, kita sudah keluarkan. Lalu kita isi space yang kosong tadi dengan serutan dari coklat batang, warnanya menyesuaikan. Ini saya pakai warna biru. Kemudian ada coco ball. Nah, space-nya yang kosong sudah terisi semua. Setelah itu kita dinginkan karena kita mau lepas sekat-sekat dari loyang ini tadi. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, kita nanti mau masukkan ke dalam kardus atau box khusus untuk brownies. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa kertas alas rotinya kenapa harus dikasih jarak seperti ini. Nah, supaya ketika kita ngangkat brownies yang sekat-sekatnya ini sudah dilepas, itu lebih mudah. Nah, kita angkat seperti ini. Jadi kita nggak perlu membalik. Cukup angkat kertas alas rotinya, masukkan ke dalam box. Ini kertas alas rotinya bisa kita gunting pinggirannya. Nah, ini sudah jadi brownies potong ala dapur movie. Cantik bukan bunda-bunda? Silahkan bunda-bunda kalau mau nyoba di rumah, ini bisa jadi
hadiah atau gift yang spesial untuk orang-orang tercinta. Ini kalau dijual juga bisa senilai ratusan ribu rupiah. Nah, ini ada tulisan yang sudah saya bikinkan. Nanti cara bikin coklat tulisan ini next saya akan share. Terima kasih ya sudah menyimak dan menonton channel Dapur Movie dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang selanjutnya.